Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 12 MIPA 6 yang beranggotakan saya, Arhan Medi Hirnawan, nomor absen 4, Eminoga Maulana Isul Haq absen 10, Vina Masyato Sofa absen 14, dan Sabrina Wardah absen 31. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. A. Dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. 1. Menuju demokrasi terpimpin. Kondisi sosial politik bangsa Indonesia pada demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 tidak mencapai kestabilan nasional. Mengapa? Karena pada masa itu masih banyak sekali partai politik yang ada di Indonesia, dan antar partai politik saling menjatuhkan dan saling bersaing, serta masih berkepentingan pada kepentingan kelompok masing-masing. Selain itu juga pada masa tersebut, Dewan Konstituante yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno tidak berhasil dalam menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru. Melihat kondisi tersebut, Insinyur Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai politik menjadi 4 partai politik saja, yaitu partai politik pemenang pemilu tahun 1955. Untuk mewujudkan hal tersebut, Insinyur Soekarno menyampaikan di depan tokoh militer dan tokoh politik dengan lebih dikenal dengan sebutan Konsepsi Presiden tahun 1957. Pada tanggal 21 Februari tahun 1957, Presiden Soekarno menyampaikan konsepsinya yang isinya yaitu 1. Demokrasi liberal tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Karena demokrasi liberal merupakan demokrasi impor dari bangsa Eropa. Yang sesuai untuk bangsa Indonesia yaitu demokrasi sesuai dengan pedoman, di mana menyelesaikan masalah selalu dengan musyawarah untuk mufakat, atau lebih dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Yang kedua yaitu melakukan penyederhanaan partai politik menjadi 4 partai politik saja dalam kabinet, yaitu Partai PNI, Partai Masyumi, Partai PKI, dan NU. Nah, selain itu juga membentuk Dewan Nasional yang anggotanya merupakan golongan fungsional. Untuk mewujudkan demokrasi terpimpin, Insinyur Soekarno pada tanggal 6 Mei 1957 membentuk Dewan Nasional yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tetapi pada tugas harian diketuai oleh Ruslan Abdul Ghani. Nah, anggota dari Dewan Nasional ini yaitu dari golongan buruh, petani, pengusaha, wanita, pemuda, wakil dari daerah, wakil dari partai politik, dan juga wakil dari ABRI. Nah, dengan telah terbentuknya Dewan Nasional ini, akhirnya melalui panitia penyusun dari Dewan Nasional, KSAD Letnan Jenderal Nasution menyampaikan usulannya secara tertulis untuk kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pelaksanaan demokrasi terpimpin. Nah, tetapi anggota-anggota dari Dewan Nasional kebanyakan tidak setuju karena masih setuju untuk lanjut menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, dengan adanya hal itu membuat Insinyur Soekarno ragu untuk kembali menuju Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya karena desakan dari Nasution, Insinyur Soekarno memutuskan untuk kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan keluarnya keputusan pada tanggal 19 Februari 1959. Nah, ini intinya yaitu tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin
dalam rangka kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan adanya keputusan tadi disampaikan juga kepada anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1959 mengenai untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 ini. Karena yang memiliki wewenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar adalah Dewan Konstituante, akhirnya Insinyur Soekarno juga menyampaikan keputusan ini kepada Dewan Konstituante pada tanggal 22 April 1959 untuk menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 ini tanpa adanya perubahan, dan Dewan Konstituante harus menerima Undang-Undang Dasar 1945 ini. Akhirnya Dewan Konstituante mengadakan pemungutan suara. Sampai pemungutan suara yang ketiga kali tidak mencapai suatu quorum. Akhirnya pada tanggal 3 Juni 1959 Dewan Konstituante menyatakan reses atau tidak menggelar sidang kembali. Nah, hal ini membuat suasana politik di Indonesia menjadi tidak terkontrol dan menjadi sangat genting sekali. Akhirnya, Letnan Jenderal Nasution atas nama pemerintah menyatakan larangan untuk kegiatan politik apapun yang berlaku mulai tanggal 3 Juni 1959 pukul 6 pagi. Nah, dengan adanya itu, oleh KSAD dan juga Ketua Umum PNI Suwiryo, Insinyur Soekarno mendapatkan saran untuk membuat suatu dekret presiden untuk memberitahukan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 ini. Perlu waktu beberapa hari untuk Insinyur Soekarno menetapkan langkah selanjutnya demi masa depan bangsa Indonesia. Akhirnya pada tanggal 3 Juli 1959, Insinyur Soekarno memanggil Ketua DPR, pimpinan TNI, Perdana Menteri, dan juga Menteri. Selain itu, Mahkamah Agung untuk mengadakan suatu rapat, mendiskusikan mengenai masa depan dari bangsa Indonesia serta keputusan apa yang diambil. Akhirnya dari diskusi tersebut tercipta bahwa akan diadakan suatu dekret presiden yang akan dilaksanakan pada 5 Juli 1959 dan juga berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Untuk lebih jelasnya mengenai dekret Presiden 5 Juli 1959 akan dijelaskan oleh Saudari Sabrina Wardah. Untuk itu, dari saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Apabila ada kesalahan kata, juga saya mohon dimaafkan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Wardah, absen 31 dari kelas 12 MIPA 6, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan situasi politik pasca dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada tahun 1959, kondisi politik di Indonesia sangat genting. Konflik politik antar partai semakin memanas hingga melibatkan masyarakat umum di dalamnya. Ditambah pemberontakan di daerah yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat hal tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat KSAD A.H. Nasution atas nama pemerintah mengeluarkan larangan bagi seluruh kegiatan politik yang berlaku mulai tanggal 3 Juni 1959 pukul 06.00 pagi. KSAD A.H. Nasution dan Ketua Umum PNI menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk memberlakukan kembali UUD 1945 melalui sebuah dekret presiden.
Namun, Presiden Soekarno saat itu tidak bisa langsung memutuskan hal tersebut karena langkah yang ia ambil akan menentukan bagaimana nasib bangsa Indonesia ini ke depannya. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR, Perdana Menteri, para menteri, pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, serta Ketua Mahkamah Agung untuk mendiskusikan mengenai pemberlakuan kembali UUD 1945. Setelah melalui perbincangan yang panjang, akhirnya mereka pun memutuskan untuk memberlakukan kembali UUD 1945 dalam sebuah dekret presiden. Pada tanggal 5 Juli 1959, dalam sebuah upacara resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekret presiden yang memuat 3 hal pokok, yaitu 1. Menetapkan pembubaran konstituante, 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai ditetapkannya dekret dan tidak berlakunya UUD sementara atau UUDS. Dan 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dekret Presiden ini pun dikenal dengan nama Dekret Presiden 5 Juli 1959. Melalui Dekret Presiden ini, konsep demokrasi terpimpin yang dirumuskan oleh Soekarno mulai direalisasikan dalam kehidupan politik di Indonesia. Setelah diumumkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Insinyur Juanda mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Kemudian pada tanggal 10 Juli 1959, Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang dinamai dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri dan Insinyur Juanda sebagai Menteri pertama didampingi dengan 2 orang wakil yaitu Dr. Leimena dan Dr. Subandrio. Keanggotaan Kabinet Kerja terdiri atas 9 orang menteri dan 24 menteri muda. Program kerja dari Kabinet Kerja ini dikenal dengan nama Triprogram yang meliputi perbaikan sandang dan pangan, keamanan dalam negeri, dan pembebasan Irian Barat. Selain membentuk kabinet yang baru, Presiden Soekarno juga membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS pada tanggal 31 Desember 1959 melalui penetapan Presiden nomor 2/1959 dengan Hairul Saleh sebagai ketuanya. Keanggotaan MPRS sendiri terdiri atas 61 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, serta 200 orang wakil golongan. Pemilihan anggota MPRS dilakukan melalui penunjukan dan pengangkatan langsung oleh Presiden, tidak melalui pemilihan umum seperti yang ditentukan dalam UUD 1945. Mereka yang dipilih harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu setuju kembali ke UUD 1945, setia kepada perjuangan RI, dan setuju dengan manifesto politik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, MPRS tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945, namun diatur dalam Penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Di mana fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Vina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Maziatu Sofa, absen 14 kelas 12 MIPA 6. Saya akan menjelaskan mengenai situasi pasca keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan Sabrina sebelumnya, bahwa setelah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959, mulai dibentuklah alat-alat kelengkapan negara seperti pembentukan kabinet,
pembentukan MPRS, pembentukan DPAS, dan juga DPR hasil pemilu yang ya Allah ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Maziatus Sofa, absen 14 kelas 12 MIPA 6. Saya akan menjelaskan mengenai situasi pasca keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Sabrina, bahwa setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, mulai dibentuklah alat-alat kelengkapan ketatanegaraan seperti pembentukan kabinet, MPRS, DPAS, dan juga DPR hasil pemilu tahun 1955 yang tetap bekerja. Saya akan menjelaskan mengenai DPAS dan juga DPR hasil pemilu tahun 1955 yang tetap bekerja. Yang pertama, DPAS. DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung sementara ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Jadi DPAS ini diketuai langsung oleh Presiden Soekarno dan juga Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketuanya. Jadi tugas dari DPAS adalah memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan juga berhak mengajukan usul terhadap pemerintah. Untuk keanggotaannya sendiri, DPAS terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan juga 24 orang wakil golongan karya atau fungsional. Yang kedua, ada DPR hasil pemilu tahun 1955 yang tetap bekerja. Jadi di sini DPR hasil pemilu 1955 tetap bekerja dengan landasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan dengan syarat harus menyetujui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah sampai DPR yang baru terbentuk. Jadi pada awalnya DPR seperti akan mengikuti apa saja yang dikatakan oleh Presiden Soekarno. Hal ini terlihat pada saat sidang DPR tanggal 22 Juli tahun 1959. DPR secara aklamasi menyetujui Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Padahal pada saat itu sudah mulai timbul benih-benih konflik antara Presiden dan juga DPR. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai tindakan-tindakan Presiden Soekarno untuk menegakkan demokrasi terpimpin di Indonesia. Yang pertama ada penetapan Manipol sebagai GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pada 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita, di mana dalam pidato tersebut beliau menafsirkan kembali pengertian demokrasi terpimpinnya dengan ideologi demokrasi terpimpin mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan juga perubahan secara total. Kemudian pada bulan November 1959, dalam sidang DPAS mengusulkan untuk menjadikan pidato Presiden Soekarno tersebut menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Dan Presiden Soekarno menyetujui usulan DPAS tersebut dengan memberi nama Manifestasi Politik Republik Indonesia atau disingkat dengan Manipol. Jadilah ditetapkan Manipol sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Eminoga Maulana Izulhaq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minoga Maulana Izulhaq, nomor absen 10, kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Saudari Vina, yaitu tentang menegakkan demokrasi terpimpin poin 2B, yaitu nomor 2, 3, dan 4. Oke, yang selanjutnya, yang kedua yaitu ada pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan pembubaran DPR-GR. Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat dengan DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena menolak RAPBN yang telah diajukan oleh pemerintah. Presiden selanjutnya
menyatakan pembubaran DPR. Dan sebagai gantinya, Presiden membentuk DPR GR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Dan untuk anggotanya itu ditunjuk oleh Presiden sendiri. Peraturan DPR GR juga ditentukan oleh Presiden. Tindakan Presiden seperti itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebab berdasarkan Undang-Undang 1945 dikatakan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Adapun tugas DPR GR yaitu yang pertama, melaksanakan manifesto politik. Yang kedua, mewujudkan amanat penderitaan rakyat. Dan yang ketiga, yaitu melaksanakan demokrasi terpimpin. Yang ketiga selanjutnya yaitu adalah pembentukan Front Nasional. Nah, apa itu Front Nasional? Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita dalam Undang-Undang Dasar 1945. Front Nasional sendiri dibentuk berdasarkan Perpres nomor 13 tahun 1959. Tujuan dibentuknya Front Nasional yaitu untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Soekarno. Adapun tugas Front Nasional yaitu yang pertama, menyelesaikan revolusi nasional. Yang kedua, melaksanakan pembangunan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengembalikan Irian Barat ke Ibu Pertiwi. Dan yang selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir yaitu pembentukan Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau disingkat dengan MPPR. Presiden membentuk lembaga baru yang bernama MPPR atau Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 1969, nah MPPR sendiri itu merupakan Badan Pembantu Pimpinan Besar Revolusi atau PBR dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Keanggotaan MPPR meliputi sejumlah menteri yang mewakili dari MPPRS, DPR GR, departemen-departemen, angkatan, dan para pemimpin partai politik. Terima kasih. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.